Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami OBB, Obrolan Bangsa Biasa. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, merupakan orang yang sangat berpengaruh di sebuah desa dan juga memiliki pendidikan yang baik, namun pekerjaannya tidak linear dengan pendidikannya. Baik, kita sapa dia. Selamat malam Bang, atau Mas atau Pak ini manggilnya? Bebas. Bebas boleh, ya? Boleh Mas, boleh Pak, boleh Bang. Oke, lebih enaknya Mas ya kali ya? Boleh. Mas Ponco Sucipto, SPD. SPD ini. Oke, Mas Ponco Sucipto, SPD gitu ya, Mas Ponco ya. Kesehariannya apa nih? Lebih ke apa? Kesibukannya apa pada hari ini? Kesibukan hari ini atau keseharian? Kesehariannya gitu. Kalau kesibukan kesehariannya sih alhamdulillah bergelut membangun desa. Oh, membangun desa. Nah ini nih teman-teman, bergelut membangun desa. Gimana tuh ceritanya? Apa ya? Seharusnya guru lah ya. Iya. Seharusnya guru, tiba-tiba bergelut di desa gitu kan. Awalnya pernah ngajar atau gimana gitu? 2009, mulai dari 2009 itu sudah ngajar ya, sudah ngajar sampai di 2017. Oke. Kenapa berpindah profesi atau enggak ngajar lagi? Banyak faktor lah ya. Iya. Banyak faktor, karena yang pertama sekali di lingkungannya itu sudah tidak nyaman. Karena bagi saya itu lingkungan dulu, kenyamanan dulu yang kita cari. Kalau sudah kita nemukan rasa nyaman, itu semuanya akan jalan. Bukan berarti dari materi atau apa ya. Iya. Cuman yang itu tadilah saya cari nyamannya dulu. Waktu itu ngajar di apa, jenjang SD, SMP atau SD ya? Iya. Berarti dari 2009 ke 2017 gitu ya? Berarti kisaran hampir 8 tahunan lah ya? 8 tahun berhenti, lalu mengabdikan diri ke desa gitu ya? Kalau diceritakan runtutannya nih panjang loh. Kan, Dua ya. malam kali. Jadi itu 2017 fokus memang sudah berhenti, kemudian memang mau cari kerja di luar. Oh ya gitu. Sempat beberapa kali masukkan lamaran di beberapa perusahaan, kemudian juga di kantor-kantor yang ada di kota. Ya salah satunya memang ada beberapa perusahaan itu yang nerima. Dan pas kebetulan hari itu kita mau masuk kerja itu ditelepon oleh apa ya kita sebutnya, kepala desa. Kepala desa. Ya. Ditelepon sama kepala desa, hubungin saya, udah deh, nggak usah kerja di luar, bantu saya bangun desa. Bangun desa. Nah dari situ itulah mulai prospeknya masuk terjun ke dunia perdesaan. Berarti 2000 berapa tuh, mulai 2018? 2018. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Oh, sampai ini. Nah, menariknya itu udah 8 tahun gitu ya di dunia pendidikan gitu kan, karena faktor lingkungan mungkin ada sifat yang kurang enak dan sebagainya gitu. Nah, garis besarnya ketidakenakan di sebuah faktor lingkungan itu apa itu dari Mas Ponco ini? Ketidaknyamanan di faktor lingkungan itu sama kawan lah ya, sama kawan. Kalau udah bersaing itu yang saya tidak suka. Oh ya, karena gitu. Bagi saya, menurut saya itu rasa kekeluargaan yang paling utama. Tapi kalau udah saing-saingan itu yang saya tidak sukanya. Berarti saling menjatuhkan. Iya, saling menjatuhkan. Itu. Kemudian saya tidak jadi guru lagi pun, itu kan cuman cuman enggak ngajar di sekolah lah ya kan. Tapi saya tetap jadi guru ketika saya ada di rumah, karena saya punya keponakan, punya anak-anak
kecil tetangga-tetangga. Jadi kalau ketika mereka butuh saya, ya di rumah ya ayo. Ya seperti belajar bimbel gitu, les gitu ya. Kalau les bimbel sih enggak. Artinya membantu. Lebih membantu. Seperti itu. Jadi ilmu guru pun juga tidak bakal hilang. Awalnya memang memilih mengambil jurusan waktu itu kuliah untuk menjadi seorang guru nantinya, atau memang kebetulan gitu kan? Atau karena faktor ketidaknyamanan ini ujungnya yaudah aku kerja nggak balance deh dengan pendidikan aku gitu kan? Gimana tuh? Memang udah ada cita-cita atau gimana? Sebenarnya enggak gitu ya. Kalau ditanya dulu cita-citanya apa sih, selalu kepikiran sampai sekarang itu artis. Artis gitu ya. Artis apa ini? Ya, artis nyanyi. Karena gitu kalau dari dulu itu setiap kali ditanya cita-citanya apa, pengen jadi artis. Entahlah ya mau jadi artis apa, pokoknya yang penting artis di masa TV. Gitu. Masuk di sini aja sekarang saya udah seneng banget. Oh, sebuah kebanggaan ini ya. OBB sangat bersyukur bisa menggunakan artis. Jadi pengen jadi artis waktu itu ya? Ya waktu itu cita-citanya pengen jadi artis. Kemudian lulus SMA itu terus kerja di kota, Berapa lama tuh? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun kerja di kota, kemudian pulang 2009 itulah. Pulang belum ini ya, belum punya titel, belum apa. Langsung honor ya. Honor itu kemudian kan ada salah satu kayak kewajiban yang honor itu wajib kuliah. Nah disitulah mulai masuk di UT sambil ngajar sambil kuliah. Gitu. Selesai tahun berapa tuh kuliah? 2017 selesai, 2017 juga berhenti gitu ya. Seharusnya 2017 itu langsung mengaplikasikan ilmunya gitu ya. Nah, berarti ada bertentangan tidak gitu kan? Kalau kita bukan bicara apa ya, cuan gitu ya, bertentangan tidak terhadap ilmu pendidikan yang didapat gitu kan seorang guru gitu ya, dengan pekerjaan saat ini gitu ya. Kalau kita bukan bicara dari cuan gitu, bertentangan nggak tuh rasa di lubuk hati gitu ya? Awal-awalnya bertentangan. Iya. Awal-awalnya bertentangan karena jujur 2018 ketika itu saya masuk di pemerintahan desa, asli beneran bingung apa yang saya kerjakan. Ini apa sih, saya harus ngerjain apa sih? Sedangkan basic saya bukan di sini. Gitu. Iya, benar. Nah, akhirnya saya alhamdulillahnya lagi, jadi saya ini tipikal orang yang nggak mau diam gitu kan. Mungkin jadi saya gali, saya tanya, saya harus ngapain ini Pak? Saya harus ngapain? Saya harus ngerjain apa? Jadi selalu saya tanya dengan senior yang ada di kantor. Akhirnya sama kepala desa itu diberikan satu amanah, diberikan satu amanah untuk jadi kasih pelayanan. Waktu pertama sekali itu saya kasih pelayanan. Iya, kasih pelayanan. Nah, kasih pelayanan itu bergeraknya itu di PKK, kemudian di PAUD, Syahdu, seperti itu. Nah, jadi setiap kali ada kegiatan terjun di situ. Akhirnya mungkin kepala desa itu lihat kayaknya saya ini punya kemampuan, kan akhirnya diberikan lagi kepercayaan, beralih jadi kasih perencanaan. Ya. Berapa lama itu? 2018 di pelayanan, kemudian naik di 2019 itu perencanaan sampai di tahun 2020 perencanaan. Jadi di perencanaan itu saya semuanya yang ngatur, yang merencanakan rencana kerja pemerintah jangka pendeknya, menengah dan panjang gitu ya. Menengah dan panjangnya, kemudian semuanya anggaran kegiatan apa-apa yang nantinya akan dilaksanakan di tahun tersebut. Dan saat ini posisinya menjadi? Dan 2020 itu alhamdulillah diberikan amanah yang lebih lagi menjadi sekretaris desa sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, sekretaris desa itu dapat dikatakan orang nomor 2 setelah Pak Kades gitu ya. Benar. Ada kesulitan tidak setelah menjalani beberapa tahun di pemerintahan desa gitu kan? Karena kan meskipun
di desa gitu kan, perubahan dari sistem, kemudian aturan dan sebagainya gitu kan, ada mengalami kesulitan tidak dari Mas Ponco sendiri? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di awal-awal pasti kita mengalami kesulitan. Iya. Nah, karena saya orang yang tidak mau diam, artinya setiap kali saya dikasih amanah, setiap kali saya diberikan pekerjaan, saya pasti akan belajar terlebih dahulu. Saya akan tanya-tanya dengan kawan-kawan di desa sebelah. Apa ya maksudnya, kepo lah gitu ya? Kepo kepo gitu. Karena jujur, kalau sekarang itu kan semuanya serba aplikasi ya. Iya, serba aplikasi. Serba aplikasi. Jadi apa ya? Jadi kerja di pemerintahan desa pun sekarang juga dipertaruhkan gitu loh. Yeah. Jadi minimal mereka juga harus tahu IT karena perkembangan zamannya. Yeah, seperti itu. Di kemudian hari itu ada tidak kepikiran untuk umpamanya, yaudah karena basic aku seorang pendidik gitu kan, aku akan terjun lagi di pendidikan gitu kan. Karena kita tahu nih kan di pemerintah desa itu kan nggak ada yang PNS ya gitu ya, nggak ada yang PNS. Kalau di pendidikan ini kan ada nih yang PNS gitu, dan jenjang karirnya juga panjang, kemudian mungkin dari segi ekonomi juga akan tercukupi lah gitu kan. Ada nggak dari Mas Sucup yang berpikir gitu? Kalau saat ini ditanya seperti itu, jawabannya sih enggak ya. Enggak ya? Enggak, karena biar bagaimanapun saat ini saya pengen masih mau membangun desa itu tadi. Iya. Jadi apapun nanti yang ditakdirkan saya seperti apa, apakah itu nanti saya harus kembali mengajar atau saya tetap harus ke desa, pokoknya saya jalanin dulu deh sekarang. Tapi kalau sekarang harus kepikiran untuk ngajar lagi sih belum ya. Belum, karena secara pun sekarang di desa pun juga sudah ada peraturan yang mengikat, peraturan yang mengatur gitu kan. Sekdes dan perangkat desa itu batas usia kerjanya itu sampai 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Sama juga dengan PNS. Ya bedanya mereka dapat tunjangan. Dapat bukan. Dapat pensiun. Dapat pensiun. Kalau kami itu kan enggak. Tapi kami ada yang namanya itu jaminan ketenaga kerjaan itu tadi. Sama juga kita bisa klaim di akhir masa jabatan kita. Namanya aja yang berbeda. Namanya aja yang berbeda. Dan kemudian pun di pemerintahan desa itu sekarang statusnya juga sama dengan di sekolah ataupun di apa. Kalau sebutan mereka itu kan sekarang P3K ya. Iya, P3K. Kami di pemerintahan desa itu sebenarnya juga sama sih, masih dengan honor daerah. Apapun itu yang sifatnya yang kita dapatkan dari APBD ya. Nah, APBD itu honor daerah. Ya sama dengan mereka gitu kan. Lagian pun juga finansial yang kita dapatkan juga sama. Kita juga udah UMR, tunjangannya juga kita dapat. Malah sekarang kalau pemerintahan desa itu kayaknya lebih sejahtera dibandingkan dengan honorer yang ada di sekolah-sekolah. Oh gitu ya, alhamdulillah juga ya. Berarti di posisi ini cukup posisi aman lah gitu ya. Aman. Posisi aman. Insya Allah sih aman. Maunya sih juga aman terus deh. Biar bisa ngabdi di desa, biar bisa bantu memperbaiki desa yang tadinya baik sekarang jadi lebih baik lagi. Dan lebih berkembang lagi gitu ya. Nah, di desa itu kan banyak berkecimpung sekali dengan masyarakat meskipun ruang lingkupnya di desa gitu ya, dan terbatas hanya satu desa itu saja gitu ya. Bagaimana melihat perkembangan pendidikan khususnya untuk orang tua di mana mereka juga layak mendapatkan pendidikan gitu ya. Saya berpikir saat ini generasi kita terbagi gitu ya. Mungkin generasi Z atau generasi yang modern saat ini, dan orang-orang tua mereka adalah generasi old gitu, yang dimana pendidikan mereka mungkin rata-rata hanya tamat SMA, itu yang lebih tinggi gitu. Mungkin ada yang tidak tamat sekolah gitu kan, bahkan ada program-program dari sekolah yang dari PKBM dan sebagainya gitu kan. Nah, Mas Ponco sendiri sebagai sekdes gitu ya,
melihat pendidikan orang tua saat ini untuk mendidik anaknya, apakah sudah relevan dengan keadaan saat ini gitu. Karena kan bisa melihat dari dua sisi, dari segi pemerintahan, kemudian dari pendidikan yang seharusnya orang tua itu memberikan pendidikan ke anaknya seperti ini loh gitu, sehingga balance antara pendidikan di sekolah dan pendidikan keluarga. Relevan atau enggaknya, kalau menurut saya itu belum relevan ya. Belum relevan, artinya itu masih banyak orang tua itu yang cuman mengandalkan guru, yang cuman mengandalkan di sekolahan saja. Nah, yang memang benar kata saudara tadi, yang seharusnya memang diprioritaskan yang untuk keluarga, mereka lebih hanya menekankan pada guru di sekolah saja. Nah, kalau menurut pandangan saya sendiri itu kenapa di awal tadi saya sebutkan, saya memang basicnya guru, tapi saya bekerja di pemerintahan desa, bukan berarti saya lepas dari guru. Selepas dari kantor, selepas dari pemerintahan desa, saya pulang ke rumah, saya tetap jadi guru. Jadi kembali lagi kepada individunya masing-masing. Bagaimana caranya mereka mendidik anak-anaknya. Memang benar untuk yang di desa saya ya, untuk yang di desa saya sih, alhamdulillah yang untuk orang tua putus sekolah sudah ini ya, sudah jarang sih yang sudah baik karena memang ada program itu. Sudah baik karena memang di desa saya itu ada program PKBM itu memang benar-benar membantu sekali. Yang tadinya dia cuman SR kalau orang tua sekolah rakyat gitu kan, sekarang sudah minimal mereka sudah punya ijazah paket A, paket B gitu kan. Bahkan yang tadinya mereka tidak sekolah pun sekarang sudah bisa baca tulis, karena dari PKBM itulah mereka semuanya itu dapat program, baik itu dari program KF-nya, kemudian dari program paket A, paket B, paket C, dan itu benar-benar luar biasa. Terima kasih sekali kami dari pemerintahan desa adanya PKBM yang ada di desa tersebut. Jadi sedikit banyaknya masyarakat itu yang buta huruf itu jadi teratasi gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun di PKBM itu masih berjalan sampai saat ini sampai gitu ya. Saat ini, gitu. Nah, kolaborasi antara desa dan PKBM sejauh ini seperti apa itu? Kalau kolaborasi untuk pendanaan ke PKBM kami tidak terlalu karena kami terbentur dengan aturan. Karena sedikit apapun kami kan selalu diatur. Cuman kami itu bisa mendanai untuk di PKBM itu kan banyak program nih. PKBM kan ada kayak PAUD, kemudian ada TBM, kemudian ada paket A, paket B, paket C itu. Jadi kami di desa itu yang bisa kami danai itu hanya program PAUD-nya, kemudian sama program TBM. Dan alhamdulillah setiap tahunnya kami juga mengucurkan dana untuk program tersebut. Jadi mendukung sekali adanya PKBM ini untuk memperbaiki indeks pendidikan yang ada di desa gitu ya. Iya, betul. Nah, banyak tidak keluhan dari warga gitu ya terkait dengan perubahan anak yang dilandasi oleh digitalisasi saat ini gitu. Karena kan banyak sekali mungkin yang akan bercerita tentang keadaan anak yang saat ini mungkin susah diatur, kemudian yang ada beberapa juga orang tuanya hanya menyerahkan di sekolah, namun ternyata juga membutuhkan pendidikan di keluarga gitu. Banyak sekali ya keluhannya tuh, apalagi sekarang ini kan rata-rata anaknya nangis aja diberikan HP kan, supaya anaknya itu, yang sebenarnya itu adalah tindakan yang salah kan, karena dengan keseringan diberikannya kayak gitu anak itu kan akan terbiasa gitu. Dan yang lebih parahnya lagi terkadang itu antara keluarga itu jadi saling kayak tidak mengenal satu sama lain, karena bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya, anaknya juga sibuk dengan HP-nya. Dan itu memang benar-benar saya pernah memperhatikan sendiri, dan itu benar-benar terjadi hampir rata mungkin. Kalau hampir rata tidak juga hampir rata ya, cuman saya beberapa kali itu pernah menemukan kejadian yang seperti itu. Jadi
bapaknya di depan, anaknya di kamar, ibunya di dapur, semuanya pada sibuk main HP masing-masing. Jadi kayak seperti tidak mengenal. Dan itu saya sadari terjadi pada keluarga saya sendiri. Oh, terjadi pada keluarga. Maksudnya sekali ya gitu ya. Oke. Di pemerintah itu ada tidak suatu program pendidikan untuk masyarakat di mana pendidikan itu entah pendidikan yang mungkin penyuluhan narkoba kah, atau pendidikan untuk mendidik anaknya kah, atau pendidikan apalah gitu yang berkaitan dengan proses tumbuh kembangnya anak gitu. Kalau dari pemerintahan desa sendiri itu kami ada itu PEKA namanya. PEKA itu adalah pendidikan keluarga perempuan kalau tidak salah ya. Jadi difokuskan kepada perempuan-perempuan. Namanya Sekolah Paradita. Ya, Sekolah Paradita itu. Nah, kami untuk tahun 2023 ini kami baru mulai itu besok tanggal 24 Mei mulai belajarnya. Nah, kemudian itu yang dari pemerintah desa ya. Kemudian kalau yang kayak sifatnya penyuluhan apa segala macam itu, kami tetap ada. Kayak penyuluhan narkoba itu juga pasti ada. Kemudian penyuluhan kesehatan reproduksi juga ada. Itu karena pemberdayaan, pembinaan itu pasti ada di setiap desa. Di setiap desa itu sudah terprogramkan. Sudah terprogramkan, tinggal mereka pilih mau program mana, mau kerjasama dengan siapa, sudah diatur semua. Sudah diatur semua. Oke, teman-teman sangat seru sekali ya, karena hitungannya dari seorang pendidik kemudian beralih ke pemerintahan desa, yang menurut saya ini jauh berbeda, pemerintah dan pendidikan seperti itu. Nah, kalau Mas Ponco sendiri sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini upaya apa yang ingin Mas Sucep lakukan di pemerintahan desa untuk mungkin menambah kualitas pendidikan, kemudian menambah energinya sebuah pendidikan gitu ya, entah itu pendidikan formal maupun non formal, yang dimana desa ini kan bisa memiliki kekuasaan di desanya, kebijakan-kebijakan yang akan merubah secara signifikan. Saya sih berharapnya kepengen juga itu tidak ada masyarakat yang buta huruf lagi. Ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan adanya PKBM itu kami memang bersyukur sekali, berterima kasih sekali. Cuma kan masih ada yang buta huruf. Nah, harapan saya kepengen berada di lingkup pemerintahan desa itu, ingin menuntaskan buta huruf itu dengan kerjasama di desa. Sebenarnya kalau program-program kami yang ada di desa itu salah satunya adalah TBM, itu kan Taman Bacaan Masyarakat ya. Itu juga sudah sudah bagus sih, sudah bagus sekali lah dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang memang tidak ada perpustakaan desanya gitu kan. Cuman kan sedikit banyaknya masyarakat itu kan masih ada yang buta huruf itu tadi. Dan ini menjadi PR untuk kita semuanya, terutama saya yang selaku di pemerintahan desa itu masih terus bergerak, masih terus bekerja sama dengan PKBM mencari orang-orang yang buta huruf itu untuk kita cerdaskan, untuk kita beri masukan, untuk beri kita ilmu seperti itu. Oke, mungkin teman-teman terakhir dari Mas Sucep, harapan dari mungkin semua lembaga pemerintahan, upaya-upaya apa sih yang harus dilakukan pemerintah desa untuk mendukung majunya sebuah pendidikan minimal di desa itu sendiri? Semuanya harus sinergi. Semuanya harus sinergi. Pemerintahan desa dengan pihak sekolah, ya. Kemudian yang kami harapkan itu ketika ada rapat, kemudian ada musyawarah desa, setidaknya mereka itu bisa memberikan usulan, setidaknya mereka itu bisa mengeluhkan apa yang mereka
mau, apa yang mereka minta, sehingga kami bisa menuliskan semua, kami bisa menuangkan, kami juga bisa memberikan apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Karena jujur selama ini ketika kami ingin memberikan, kami tidak tahu apa yang ingin kami berikan. Karena ketika diadakan musyawarah, ada sebagian yang hanya hadir, yang hanya diwakilkan, dan itu yang sedikit kami kecewa di situ. Karena harapan kami ketika kami ada musyawarah itu, silahkan datang, usulkan apa sih yang diharapkan, apa yang dimau, karena kami ada program di dalam itu. Sedangkan kalau kami mau tiba-tiba memberikan, iya kalau program ini diterima atau tidak. Setidaknya kalau mereka hadir, Pak kami punya program seperti ini, Pak ini loh yang kami mau, Pak kami butuhnya ini, itu akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Baik, sebuah kolaborasi harusnya dilakukan, sinergitas terhadap semua elemen lembaga yang ada di desa, sehingga pendidikan akan maju lebih baik di sebuah desa itu sendiri, gitu ya Mas. Benar. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton channel kami, dan jangan lupa mampir terus, dan terima kasih juga kepada Mas Ucep yang malam ini sudah hadir di podcast kami, yaitu di OBB, Obrolan Bangsa Biasa, dan salam, sampai ketemu lagi. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.